Selamat siang, para penonton, investor, mitra, dan semua yang peduli proyek LLC Sovelmash. Anda di saluran kami dalam acara Expert Time. Mari kita bahas hal penting dan berusaha menjawab pertanyaan Anda. Selamat siang para investor yang terhormat, mitra-mitra sekalian, dan juga para penonton yang budiman. Selamat siang untuk semuanya. Saya paham bahwa pertanyaan utama yang paling menarik perhatian adalah tentang solusi arsitektur dan perencanaan kota. Apakah sudah disetujui atau belum? Belum disetujui secara resmi. Dan belakangan ini, suasana di sekitar proses persetujuan tersebut semakin memanas dan terasa sangat tegang. Ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan dari berbagai pihak dan juga banyak sekali usulan serta masukan yang disampaikan. Namun demikian saya selalu meminta dan terus-menerus meminta kepada semua pihak yang terlibat. Mohon untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dalam menghadapi situasi ini. Dan agar kita bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada kita, melainkan merupakan gambaran umum yang berlaku untuk Moskow. Saya sangat menyarankan kepada semua individu yang ingin mendalami secara lebih lanjut topik penting ini untuk mengetik di mesin pencari internet frasa pemeriksaan, metode pemeriksaan model 3D poligon tinggi untuk arsitektur, solusi perencanaan kota, atau cukup untuk AUP. Di sana Anda bisa mengenal lebih jauh, membaca secara mendalam, dan melihat sendiri dengan jelas masalah-masalah signifikan apa yang telah ditimbulkan oleh semua urusan poligon tinggi yang kompleks ini. Sungguh tak terlukiskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kami membuat perubahan, mengajukan kembali, lalu kami mendapat catatan, kami perbaiki lagi dengan teliti, dan begitu seterusnya. Lalu ternyata satu dokumen yang sama sudah kami lampirkan berkali-kali, tapi mereka bilang tidak ada dokumen. Lalu saat rapat bersama para ahli duduk dan berkata, ini dokumennya sudah terlampir. Oh iya, baiklah. Setelah 2 kali unggah, dokumennya lagi-lagi tidak ada. Bagaimana bisa tidak ada? Mulai lagi dari awal. Nah, pada akhirnya apa yang sebenarnya terjadi pada dokumen tersebut? Yang terjadi adalah para ahli kita yang sangat kompeten dan berdedikasi demi mempermudah pekerjaan mereka, menulis dan kemudian menjalankan skrip-skrip tersebut, lalu merasa sangat puas dengan hasil yang telah dicapai. Begitu paket dokumen masuk, skrip akan langsung memeriksa dan kemudian segera mengeluarkan catatan penting ya. Skrip tersebut akan langsung memberikan jawaban ya, ajukan untuk proses selanjutnya. Dan skrip-skrip ini yang dibuat secara terburu-buru oleh orang-orang jenius langsung dijalankan. Padahal di dalamnya ada bug, dan bug-bug itulah yang pertama kali muncul. Semua yang ada di sana seolah-olah sudah diperiksa dan semuanya baik-baik saja. Tapi begitu keluar malah jadi kacau, langsung muncul catatan untukmu. Dari mana? Kenapa? Itu adalah bug. Jadi karyawannya pun hanya melihat, meneruskan file, dan langsung mengirimkan jawaban tanpa berpikir panjang. Untuk setiap produk komputer yang ada, selain versi elektronik dan kecerdasan buatan yang canggih, tetap dibutuhkan kecerdasan yang nyata, yaitu orang yang punya tangan, seorang spesialis berpikiran luas yang benar-benar paham dan menguasai secara mendalam bidang ini. Lalu spesialis itu melihat, ya, di sini ada kesalahan, di sana juga, dan di sini juga. Ya, lalu mereka duduk bersama dan mulai bekerja. Namun, agar bisa duduk bersama dan bekerja seperti itu, perlu diambil langkah-langkah tertentu, karena semuanya berbentuk elektronik, sehingga sulit untuk menjangkau orangnya secara langsung, bahkan kepimpinan pun sulit, karena ini adalah ruang kerja elektronik. Ketika akhirnya bisa menghubungi, ya kadang-kadang ada hasilnya, tapi lain kali akan muncul lagi spesialis baru yang sedang bertugas, yang menerima file-file itu, dan semuanya dimulai dari awal lagi. Dan ketika seluruh situasi ini sudah dianalisis, muncul pertanyaan bahwa harus ada tindakan, karena ini tidak hanya menyangkut kita. Rekan-rekan sekalian, jika Anda mencari di internet, Anda akan melihat dan memahami dengan jelas bahwa ini tidak hanya menyangkut LLC Sovelmash, bukan hanya LLC Sovelmash semata, ini menyangkut semua orang. Oleh karena itu, kami menangani masalah ini dengan serius, kami mengurusnya setiap hari, ada banyak diskusi dan pekerjaan yang intens di sana, dan yang terpenting adalah tetap tenang, tidak panik, tidak mengumbar emosi yang berlebihan. Karena masalah ini bersifat sistemik. Tentu saja kita bisa memanfaatkan koneksi atau pengaruh, tapi kita masih harus bekerja bersama dalam waktu yang lama, dan kita harus meninggalkan kenangan baik setelah kita pergi, bukan sebaliknya. Karena Anda sendiri pun tidak akan menghormati seseorang yang misalnya memaksa Anda melakukan sesuatu. Pekerjaan ini sedang berjalan, dan yang penting hal ini tidak menghentikan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Saat ini kami sedang menjalankan banyak sekali pekerjaan, ada berbagai kegiatan, negosiasi, dan korespondensi yang berlangsung.
Situasi di bidang produksi sedang mengalami perubahan yang signifikan karena hingga hari ini sudah jelas dan dipahami secara menyeluruh bahwa di Rusia terjadi kekurangan dalam pemrosesan mekanik, kekurangan mesin listrik, dan kekurangan solusi yang memadai. Tepat sebelum webinar ini, saya menerima sebuah permintaan melakukan panggilan telepon dan berbicara dengan calon pelanggan yang ingin sekali mencoba karena mereka mendapatkan dana, yaitu dana untuk peralatan baru, untuk model baru yang secara efektif menggantikan impor. Negosiasi yang intens seperti ini berlangsung beberapa kali dalam sehari. Jadi apa yang kami perkirakan pada tahap-tahap awal tertentu. Bahkan ketika kami baru memulai proyek ini dan apa yang terjadi sekarang bisa dikatakan bahwa prediksinya cukup akurat. Itulah pada dasarnya hal utama yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan sekarang saya ingin sekali mendengar apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya. Silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Apakah masih akan ada pekerjaan konstruksi lain dan apakah akan dibuat saluran masuk air kedua ke gedung? Semua jaringan utilitas yang diperlukan sudah selesai dan telah dioperasikan sepenuhnya. Saat ini, gedung tersebut mendapatkan pasokan energi sesuai dengan skema proyek yang telah ditetapkan, meliputi pemanas, listrik, dan air bersih. Di sana ada pekerjaan besar yang sedang berlangsung terkait pasokan media pemanas berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Dan tanpa memenuhi semua persyaratan teknis yang ketat untuk koneksi ini, tidak akan ada pembicaraan tentang penyelesaian konstruksi. Oleh karena itu, semua pekerjaan penting itu sudah dilakukan. Ada beberapa catatan kecil bisa dibilang yang tidak kritis terhadap kontraktor utama. Semua itu sedang diperbaiki. Pekerjaan berjalan sesuai rencana. Perbaikan dilakukan menggunakan dana jaminan retensi. Itu adalah dana yang tidak kami bayarkan selama proses konstruksi. Kami membentuk dana tersebut, tapi bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk angka. Kemudian mereka menyelesaikan pekerjaannya dan kami mengatakan akan mengurangi dari sini, tetapi kami harus membayar uang itu. Jika tidak ada keluhan, kami harus memberikannya. Namun kami mengatakan, kami akan mengurangi dan jika Anda mau, kami bisa membayar pekerjaan ini dengan uang tersebut. Tetapi hanya jika itu adalah pekerjaan tambahan atau untuk membayar pekerjaan Anda. Tapi itu akan habis. Bukan lagi dari pengeluaran utama, melainkan dari jaminan retensi. Dan jumlah jaminan retensi yang bisa Anda kembalikan akan berkurang secara signifikan. Pekerjaan penting seperti ini sedang dilakukan di sini. Kontraktor utama kami sudah berada di lokasi di sini. Dan mereka sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proyek ini dengan cermat. Besi untuk angle grinder sudah dicetak. Apakah produksi angle grinder terus berlanjut? Tentu saja, saat ini sedang dilakukan pemasangan dasar mesin, komponen lain juga dipersiapkan. Sekarang kami menunggu mesin cold heading. Mesin itu akan memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, yaitu 6 poros per detik, ini untuk pembuatan bahan baku utama. Setelah itu akan dilakukan proses bubut, pemrosesan akhir permukaan yang presisi, di mana bantalan akan dipasang, ulir, dan pengencangan yang kuat. Semua ini sedang dikerjakan. Selain itu, ada juga pekerjaan lain. Sekarang, begitu kami selesai menuangkan rotor dalam jumlah yang diperlukan untuk multi-leg, kami akan membersihkan tungku secara menyeluruh dan kemudian beralih ke paduan baru, paduan lain yang berbeda untuk pengecoran tambahan sejumlah besar bodi. Ini termasuk bodi gearbox utama dan juga flansa gearbox yang terhubung. Apa yang sedang dikerjakan sekarang untuk angle grinder, ini sudah berdasarkan pesanan khusus, ini adalah produksi barang. Apa manfaatnya bagi DETB? Seperti yang sudah kami bicarakan sebelumnya, ada lebih dari 7.000 orang yang telah melakukan pre-order. Lebih dari 7.000 pemohon yang terdaftar, dan itu belum termasuk jumlah unit angle grindernya yang sebenarnya. Ya, memang daftar tersebut sudah mengalami beberapa perubahan yang signifikan, tapi masih ada cukup banyak pre-order yang masuk. Selain itu, minat utama datang dari luar negeri. Tetap saja, ini bukan Rusia. Penelitian yang mendalam dan komprehensif yang dilakukan bukan oleh kami, melainkan oleh para ahli terkemuka di bidang pemasaran. Pada awalnya kami memang cukup skeptis terhadap hal ini, tetapi setelah mengenal lebih dalam dan memahami pasar ini, kami melihatnya dengan cukup optimis dan penuh harapan yang besar. Kapan pengumpulan dana akan berakhir? Kami sudah mengatakan bahwa kami akan terus mengumpulkan dana sampai semua cicilan pembayaran selesai sepenuhnya secara menyeluruh. Bahkan jika itu terjadi dan katakanlah jika tidak semua cicilan telah dibayarkan,
kami tetap dapat menerbitkan saham sebesar jumlah tersebut dan memberikan kesempatan untuk merealisasikan saham-saham itu, misalnya dengan pembayaran secara cicilan, secara kredit pada dasarnya tanpa bunga, bukan? Hal seperti itu memang dimungkinkan dan diatur oleh undang-undang. Namun faktanya adalah setelah proses akuisisi saham selesai, itu hanya berlaku untuk cicilan. Investasi berikutnya hanya dimungkinkan jika ada keputusan untuk menerbitkan saham baru. Namun saya berpendapat bahwa berkat dana yang telah terkumpul dan perlengkapan yang baik, saya tidak melihat perlunya penerbitan saham dalam waktu dekat. Kapan kita melihat kendaraan lapis baja Anda uji coba lapangan? Ngomong-ngomong soal BTR, baru-baru ini beberapa hari yang lalu, kami telah menerima beberapa komponen penting yang berkaitan dengan sensor-sensor. Sekarang, minggu lalu, tim kami sudah memeriksa mesin-mesin yang ada, juga memeriksa lilitan-lilitan yang terpasang. Dan begitu urusan dengan mesin-mesin ini selesai, kami masih menunggu kedatangan mesin pembentuk dingin yang ukurannya cukup besar, jadi harus dimasukkan ke dalam bengkel kami. Setelah itu, kami bisa membawa BTR ini ke bengkel untuk memulihkan semua peralatan listrik yang ada di dalamnya dan memasang baterai yang sebelumnya telah digunakan pada versi pertama Motilek kami. Lalu kendaraan itu bisa berjalan dengan tenaganya sendiri karena kami sudah punya pengontrol, mesin, dan juga baterai yang diperlukan. Begitu ada kesempatan pertama yang memungkinkan, setelah mesin pembentuk dingin tiba dan berhasil dipasang di gedung, kami akan segera memasukkannya ke dalam produksi. Namun waktu acara kita telah sampai pada akhir yang logis dan kini saatnya untuk mengakhiri acara ini. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas kesabaran dan kepercayaan yang telah Anda berikan. Tolong tetaplah bersikap tenang terhadap situasi yang berkaitan dengan arsitektur ini karena ya memang kejadiannya adalah seperti itu. Kami ingin sekali melakukan ini, tapi tidak semuanya dapat diperhitungkan, tidak semuanya dapat dipertimbangkan, ada kekurangan tenaga ahli, dan ada berbagai alasan lainnya. Dan bagaimanapun juga, percayalah, pahamilah bahwa ini bukan ditujukan kepada kita, tidak, ini adalah musibah saat ini, musibah bersama. Banyak sekali orang yang terdampak. Tidak boleh menekan orang-orang yang juga berada dalam situasi sulit. Kita harus menemukan solusi yang bijaksana. Oleh karena itu, kita perlu membantu menyelesaikan situasi ini. Menemukan solusi dengan memuaskan semua pihak. Karena setelah kita akan ada orang lain yang mengikuti, mereka juga warga negara Rusia. Mereka juga hidup di negara ini. Dan mereka juga membangun dan menciptakan, meluncurkan proyek untuk suatu tujuan. Tujuan mereka sama seperti kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.